Hasil kerja di Malaysia dengan sang suami di kampung bangun rumah yang super mewah. Tapi sekarang orangnya masih berada di Malaysia, sahabatku semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Di video kali ini Bang Toha tengah berkunjung ke rumah sanak saudara dan juga rumah kawan-kawan di kampung. Dan kali ini ada sebuah rumah yang dimana cukup sangat bagus, tapi dan ini dia Mbak Feni. Mbak, kemarin dapat salam dari kawan-kawan dari Malaysia. Ya, salam balik. Salam balik? Ya. Minta hantaran berapa? 2 hari menjelang majelis pernikahan di kampungnya Bang Toha, hantar makanan di rumah sanak family. Jadi keliling kampung. Kalau ini rumahnya Mbak Feni bersama sang istri tercinta. Dulu menikah, Bang Toha tidak kasih uang hantaran. Terus katanya sudah terlambat sekarang. Hari ini pusing-pusing ke rumah sanak family untuk membagikan makanan. Jadi kalau kenduri di kampung itu memang acaranya agak lama, sahabatku semua. Dan nanti pun juga ada acara lagi di pihak daripada pengantin perempuan. Jadi bergilir. Yang 2 hari ini untuk pihak laki-laki, yang 1 harinya nanti untuk di pihak perempuan. Kita juga pergi ke rumahnya Amin, yang dimana sekarang Amin tengah merantau di Malaysia. Alhamdulillah ketika merantau di Malaysia bisa bangun rumah yang cukup sangat sederhana. Dan ini memang hasil daripada kerja di Malaysia. Habis antar makanan ke rumah sanak saudara, sekarang Bang Toha singgah ke kedai runcit untuk persiapan membawa barang-barang ke rumah saudara yang tengah ada acara majelis pernikahan. Jadi seperti apa barang-barang yang dibawa untuk ke rumah saudara saat acara majelis pernikahan, Bang Toha akan coba tunjukkan. Kalau di Indonesia, sahabatku semua, tonggesnya 3 kilo seperti ini ya. Jadi kalau di Malaysia tonggesnya besar-besar, tapi kalau di kampungnya Bang Toha tonggesnya kecil-kecil macam ini. Di sini kita mau beli beras dan juga beli gula di kedai runcit. Kemarin ramai yang bertanya, Bang, ada nggak yang jual tongkes besar? Jadi kalau di kampungnya Bang Toha yang jual tongkes besar itu hampir tidak ada, sahabatku semua. Kalau ada pun harus pergi ke pekan yang besar ya. Tapi kalau di kampung seperti ini nggak ada. Dan di sini minyak atau bensin juga dijual secara eceran, diletak di dalam botol seperti itu, sahabatku semua. Beli beras 7 kilo, kemudian juga beli gula 7 kilo. Di sini untuk telurnya itu tidak memakai papan nih, sahabatku semua, melainkan per kilo. Dan timbangannya memakai timbangan yang sangat klasik. Kalau di Malaysia timbangan seperti ini nggak ada. Tapi kalau di Indonesia, kalau di kampung rata-rata timbangannya seperti ini. Buat kemarin yang berkomentar harusnya pakai tongges besar kalau untuk jualan. Di sini di kampungnya Bang Toha tidak ada tongges besar, sahabatku semua. Jadi rata-rata masyarakat di sini memang memakai gas yang kecil seperti ini. Dan inilah barang-barang yang kita akan bawa. Di sini istrinya Bang Toha beli gula 8 kilo dan beras 7 kilo. Kalau seperti minyak goreng, gula, beras, ini merupakan salah satu barang-barang yang pertama, sahabatku semua. Jadi barang bawaan yang pertama. Nanti kedua, Bang Toha juga akan membawa barang lagi untuk dibawa ke pengantin wanita. Jadi yang ini ke rumah saudara keponakannya Bang Toha, ada beras, ada gula, nanti disumbangkan ke pihak pengantin laki-laki. Dan keponakannya Bang Toha dapat yang cukup lumayan jauh dari kampungnya. Perjalanan Bang sekitar 2 jam. Pastinya nanti Bang Toha akan tunjukkan suasana di acara hari pesta pernikahannya. Dan ini dia sang istri. Dan di dapur inilah tukang masaknya seharian full, tidak henti-henti
untuk memasak nasi, kemudian memasak gulai kambing, dan di sini untuk nasinya masih dibungkus dengan daun. Jadi masih terlihat dengan tradisionalnya. Aktivitas cari rumput bersama sang istri. Tapi kali ini Bang Toha tidak cari rumput liar, melainkan rumput yang sudah ditanam. Seperti inilah sahabatku semua aktivitas Bang Toha ketika berada di kampung. Jadi hari ini cari rumput, bukan cari sih, tinggal memotong rumput. Dan rumput ini bukan rumput liar, melainkan rumput yang sudah ditanam. Kebetulan sang mertua tengah busy masak nasi. Bu, kali ini ditemani sang istri, tapi nampaknya sang istri tengah lelah. Seharian full masak-masak, pergi sana sini, antar makanan dari rumah saudara ke rumah saudara lainnya. Oke, Bang Toha mau cari rumput dulu. Kalau di Malaysia, rumput seperti ini dibiarkan begitu liar dan tidak ada orang yang mengambilnya. Tapi kalau di kampungnya Bang Toha, rumput seperti ini sangat berharga, bahkan ditanam. Karena kebanyakan warga di sini memelihara kambing dan juga lembu. Tapi kalau saya lihat lembu di Malaysia dibiarkan liar begitu saja, sahabatku semua. Kalau di sini lembu diternak di dalam rumah, jadi tidak dilepas ya. Kalau dilepas bisa-bisa hilang. Dan saya juga cukup agak bingung, di Malaysia puluhan lembu, bahkan ratusan lembu saya pernah lihat di kebun kelapa sawit dibiarkan begitu saja. Apakah tidak takut hilang ya? Coba untuk sahabat cepat daripada Malaysia, tulis di kolom komentar. Kurang pok Mas. Ngono ku Pak Dembek sukete kok, Mak. Mirip pohon tebu, tapi ini bukan pohon tebu, melainkan kalau di sini dipanggil rumput gajah.
Dan ini dia lembu mertuanya Bang Toha. Kita kasih makan. Jadi kalau kita hidup di kampung, memang wajib untuk pelihara lembu, sapi, kambing, sama sih lembu, sapi, kambing, sebagai bentuk tabungan di masa hadapan. Sewaktu-waktu kalau lembunya punya anak, enak, bisa dijual. Kalau kita berharap pada pertanian saja, itu tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari sahabatku semua. Jadi hewan ternak ini juga merupakan salah satu yang memang wajib ada di setiap rumah. Dan ini dia Mbak Feni. Mbak, kemarin dapat salam dari kawan-kawan dari Malaysia. Ya, salam balik. Salam balik. Ya, Minta hantaran berapa kira-kira? nggak tahu. Nggak tahu. Calon suami Mbak Feni yang idam-idamkan, boleh cerita sedikit dong? Belum ingin. Belum ingin menikah? Belum. Yang benar. Iya, Ya. maksudnya gini kan, belum ingin menikah. Masa iya nggak punya keinginan punya suami yang seperti apa gitu. Belum kepikiran. Belum. Jadi untuk sahabat-sahabatku semua, katanya Mbak Feni belum kepikiran untuk menikah. Jadi kalau temenan boleh ya? Boleh. Kalau temenan boleh. Dan kali ini mau pergi ke majelis pernikahan ya. Mbak Feni mau bantu-bantu. Soalnya kalau jam malam seperti ini rame tetamu sahabatku semua. Dan seperti inilah suasana malam di kampungnya Bang Toha saat ada kenduri acara majelis pernikahan. Namun untuk acara majelis pernikahannya itu berlangsung di pengantin perempuan sahabatku semua. Jadi di sini keponakannya Bang Toha laki-laki cuma menerima tetamu dari warga kampung. Biasanya warga kampung akan berkunjung saat malam hari seperti ini. Untuk makanannya di sini tidak ambil sendiri ya, melainkan diambilkan. Jadi biasanya akan dikasih letak pinggan, kemudian ada isinya gulai kambing. Nanti kita hantarkan kepada para tetamu. Di sini Mbak Feni juga tengah merewang. Kemarin yang banyak bertanya, Mbak Feni gimana Bang kabarnya? Alhamdulillah Mbak Feni sehat-sehat dan sudah saya salamkan untuk para sahabat-sahabat daripada Malaysia yang kemarin kirim salam kepada Mbak Feni. Jadi kalau untuk di sini memang dapurnya sederhana sahabatku semua, karena kita orang sebagai warga kampung. Jadi kalau acara kenduri majelis pernikahan seperti ini, dan di sini Bang Toha juga bantu tolong bawa lauk dan juga nasi untuk dihidangkan kepada para tetamu. Makin malam maka tetamu akan makin ramai. Biasanya sampai pukul 12 malam, bahkan sampai 1 malam. Jadi seluruh warga kampung itu berdatangan bergantian sahabatku semua. Kalau yang perempuan bawa barang-barang seperti gula, beras, minyak goreng. Kalau yang laki-laki biasanya akan salam tempel. Dan kali ini Bang Toha menghidangkan makanan. Jadi kalau di sini untuk makanannya itu tidak ambil sendiri ya. Kalau di Malaysia kan kita ambil sendiri, tapi kalau di sini diambilkan atau dilayani. Biasanya untuk lauknya adalah gulai kambing. Dan seperti inilah suasana di saat malam hari. Dan ini Mbak Feni tengah malam pun juga masih merewang. Istrinya Bang Toha pun juga sama, masih merewang. Jadi memang besok pun juga busy, malam ini pun juga busy. Dan di sini istriku bertugas untuk mencatat barang-barang yang dibawa. Jadinya nanti kalau misal kata tetangga bawa barang apa bisa dikembalikan lagi ya. Misal kata bawa gula 10 kilo, siapa yang bawa, jadi dicatat di buku tulisan ini. Nah kok tulisannya macam anak sekolah Bu ini? Oh belum ya. Dan tiap pagi pun di sini juga sudah ramai tetamu perempuan. Yang di sini tetamu laki-lakinya. Semalam di sini ramai penuh sahabatku semua. Oke, Bang Toha mau
tolong dulu karena tengah sibuk acara sahabatku. Dan di sini ibu-ibu masak 1 hari 1 malam full, tiada henti sahabatku semua. Karena tetamu datang silih berganti. Seperti inilah suasana kenduri majelis pernikahan di kampungnya Bang Toha. Untuk majelis pernikahannya belum ya, cuma ini untuk kendurinya. Kalau majelis pernikahannya di pihak pengantin perempuan. Besok Bang Toha akan pergi ke kampung pihak perempuan yang perjalanannya itu menempuh sekitar 3 jaman.